Mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istriku. Kau pun sudah berhak menguasai gunung Cerama. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa gunung Cerama. Sudah bergelar Ilmu Mangutapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Ya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyut Mangutapa. Kau pasti Ki Buyut Mangutapa. Ayo, tampakkanlah wujudmu. Kami memang sedang mencari-carimu. Tampakkanlah wujudmu, Ki Buyut. Hadapi aku. Hadapi aku. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Ari Kudayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat. Suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak gunung Ciremai dan berguru kepada Ki Rempah Mayit. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Dalam seri yang ke-9 ini, didukung oleh Astriati sebagai Mini Pelet, Heri S sebagai Ki Rempah Mayit, Idris Apandi sebagai Sultan Arya Mantala, dan dibantu oleh Jumali dan Pegis. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Setelah pasukan berkuda yang dipimpin Sultan Arya Mantala tiba di tengah hutan belantara itu, Sultan Arya Mantala yang mempunyai firasat buruk segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari Patih Wiraloka dan para pengawalnya di sekitar hutan itu. Aku tidak mengerti dengan keinginan Gusti Sinuhun. Apakah mungkin Gusti Patih Wiraloka dan para pengawalnya berada di sekitar hutan ini? Bukankah tentunya mereka pasti akan muncul jika mereka benar ada di sekitar sini? Apa kau tidak dengar tadi? Gusti Sinuhun itu mempunyai firasat buruk. Dia yakin kalau Gusti Patih dan para pengawalnya itu
menemui nasib buruk di sekitar hutan ini? Apakah mereka semua tewas dengan binatang buas atau ular ganas hutan Ciremai ini? Mungkin firasat Gusti Sinuhun itu begitu. Kita hanya menjalankan perintah. Kita cari saja. Siapa tahu memang benar firasat buruk Gusti Sinuhun itu. Ya. Ayo, kita cari di semak-semak sana itu. Ayo. Bagaimana? Aku tidak menemukan apa-apa. Juga yang membuat kita curiga, di sini hanya semak-semak belukar, banyak pohon liar berduri tajam. Ya. Ayolah, kakiku rasanya gatal sekali. Kau lihat, duri-duri pohon itu menusuki kakiku. Kita bisa luka. Ayo kita cari ke tempat lain. Ayo. Gusti Sinuhun, hamba kira Gusti Pati dan para pengawalnya tidak ada di sekitar hutan ini. Hamba sudah mencarinya ke setiap tempat di sekitar hutan ini, tapi tidak hamba temukan sesuatu yang mencurigakan. Benar, hari sudah gelap malam. Apakah pencarian akan terus kita lanjutkan? Hamba semuanya sudah tidak melihat apa-apa di hutan ini, Gusti. Dalam suasana gelap begini. Rasanya kita tidak pantas kembali. Kita masih harus terus melanjutkan pencarian kita. Kita harus berhasil menemukan Paman Pati dan para pengawalnya. Yang aku khawatir, mereka sudah menjadi mayat karena tewas oleh binatang buas. Itulah firasat burukku. Untuk itu, aku yakin dan aku memerintahkan kalian mencari di sekitar hutan ini. Ampun Gusti Sinuhun, jika itu memang harus kita laksanakan juga. Apakah mungkin dalam suasana gelap begini, hamba semua tidak bisa melihat apa-apa lagi? Hamba kira, jika hamba boleh usul, Gusti, apakah tidak sebaiknya kita membuka tenda saja dulu? Bukankah Gusti Sinuhun perlu istirahat? Usul yang baik. Laksanakan itu. Baik, Gusti. Gusti Sinuhun, hamba semua sudah selesai mendirikan tenda. Jika Gusti Sinuhun ingin beristirahat, hamba sudah siapkan tenda untuk Gusti. Biar nanti saja. Aku masih ingin menyendiri duduk di bawah pohon ini. Jika kalian mau istirahat, istirahatlah. Baik, Gusti. Tapi hamba ingin menemani Gusti di sini. Aku sebenarnya tidak mengerti dan heran sekali. Bagaimana mungkin Paman Pati dan para pengawalnya bisa tidak kembali? Dan yang lebih tidak aku mengerti, kemana perginya Nini Pelet itu? Kenapa dia sampai berani melarikan bayi Paman Pati yang baru dilahirkan? Hamba kira Nini Pelet memang orang yang perlu dicurigai. Ternyata dia sudah mengotori kepercayaannya sendiri. Bukankah dia sejak lama menjadi orang kepercayaan keluarga keraton, Gusti Sinuhun? Entahlah, apa maunya Nini Pelet itu? Sampai dia membawa lari bayi Paman Pati itu. Apakah karena dia ingin memiliki anak? Hamba kira begitu, Gusti. Tapi perawan tua itu belum juga kawin. Padahal Nini Pelet, jika dilihat dari usianya, dia sudah cukup dan pantas untuk bersuami. Dan padahal perempuan itu cukup cantik. Apakah kau menyukainya, pengawal? Hamba jadi malu, Gusti. Kenapa Gusti Sinuhun mengira begitu pada hamba? Bukankah pantas? Kau pun belum kawin, kan? Ampun, Gusti. Untuk memiliki Nini Pelet, buat hamba terlalu sungkan sekali. Meskipun Nini Pelet itu cantik dan banyak disenangi laki-laki, tapi perawan tua itu terlalu aneh buat hamba. Apalagi buat laki-laki lainnya. Apalagi pula Nini Pelet tidak diketahui asal-usulnya. Sejak kecil dia sudah hidup di hutan belantara. Hutan Ciremai yang berbahaya dan banyak dihuni makhluk siluman. Makhluk siluman? Bukankah kita sendiri kini sedang berada di dalam hutan Ciremai? Hamba jadi takut. Sudahlah, sudah malam. Mari kita istirahat. Kita masuk ke tenda. Bagaimana, Gusti Sinuhun? Tinggalkan tenda. Kita semua berangkat melanjutkan pencarian.
Ayo, bagaimana teman-temanmu? Hamba semua sudah siap, Gusti. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, kalian berpencar. Ayo. Ayo, kita berdua ke arah sana. Bukankah kita belum mencarinya ke arah depan sana? Ya, mari kita berangkat ke arah sana. Ayo, ke arah sana itu. Itu, ke semak-semak sana. Ya, kita ke semak-semak itu. Tempat itu memang belum didatangi. Tunggu. Apakah hidungmu mencium bau bangkai? Ya, bau bangkai sekali. Bangkai apa ya? Sepertinya dari arah semak-semak itu. Ya. Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Mayat. Lihat itu. Mayat busuk bergeletakan. Oh, bukankah itu para pengawal Gusti Pati? Dan lihat itu, bukankah itu mayat Gusti Pati? Iya. Ayo kita laporkan pada Gusti Sinuhun. Ayo. Mayat busuk. Benar, Gusti. Mayat-mayat itu memang mayat-mayat para pengawal dan Gusti Patih Wiraloka. Ayo, kita lihat ke sana. Mayat-mayat busuk bergeletakan. Itu mayat Paman Patih. Oh, benar firasatku. Aku yakin mereka pasti diserang binatang buas. Ayo, kita bawa pulang mayat-mayat itu. Ayo. Gusti Sinuhun, apakah kita akan langsung membawa pulang mayat-mayat ini? Iya, kita harus menguburkannya sebagaimana mestinya. Ayolah, siang hari kita sudah harus sampai ke keraton. Ya. Rombongan berkuda yang dipimpin Sultan Arya Mantala terus bergerak meninggalkan hutan belantara. Hingga siang hari rombongan itu sampai di gerbang keraton. Rombongan berkuda itu kemudian berhenti di halaman keraton. Sultan Arya Mantala langsung turun dari kudanya setelah memerintahkan para pengawalnya untuk mengurus mayat-mayat yang mereka bawa. Kanda, benarkah begitu? Iya. Ternyata firasat burukku benar. Paman Patih telah tewas dengan binatang buas. Aku menemukannya, mayatnya sudah busuk dengan beberapa orang pengawalnya di hutan Cermai itu. Kukira mereka telah diserang sekelompok binatang buas. Tapi kemungkinan sejumlah ular ganas yang menyerang mereka karena tubuh mereka penuh dengan lubang bekas gigitan ular. Malang sekali nasib Paman Patih dan keluarganya. Sudah istrinya, kini Paman Patih sendiri. Aku juga tidak mengerti. Dan ini Pelet, entah kemana dia melarikan diri. Aku harus mencarinya sampai menemukannya. Dialah penyebab semua kejadian itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Pelet masih berada di kota Raja Cirebon Girang. Perawan tua itu pasti sudah melarikan diri jauh dari kota Raja. Dia tidak mungkin berani lagi mendiami pondoknya yang ada di hutan Cermai itu. Tapi ini Pelet tidak bisa hilang begitu saja, karena aku pun merasa dibuatnya sakit hati. Dia sudah menyebabkan banyak jatuh korban. Waktu terus berlalu. Di puncak Gunung Cermai di dalam sebuah sumur tua, Nini Pelet sedang menjalankan pertapaan. Dan malam itu adalah malam yang dinanti-nantikannya. Karena malam itu adalah saat munculnya bulan purnama, di mana Nini Pelet akan melangsungkan perkawinannya dengan Ki Rempah Mayit, makhluk siluman ular penghuni puncak Gunung Cermai. Nini Pelet, kau telah berhasil menjalankan pertapaan itu. Bukalah matamu. Baik, aku akan membuka mataku. Ki Rempah Mayit masih nampak berwujud ular berkepala manusia. Makhluk itu masih melingkarkan tubuhnya di atas batu itu. Tapi aku tidak melihat bayi wanita itu. Di mana bayi itu? Bukankah semula bayi itu berada di pangkuan tubuh ular itu? Nini Pelet, kau lihatlah bayangan dalam lubang darah yang ada di depan sana itu. Bayangan cahaya bulan. Terang sekali. Itulah bulan purnama. Malam ini adalah malam purnama. Inilah saatnya
malam yang kita nanti-nantikan untuk kita melangsungkan sebuah perkawinan di alam gaib. Apakah kau sudah siap, Nini? Ya, aku sudah siap untuk melangsungkan perkawinan denganmu. Tapi di mana bayi wanita itu? Kau tidak perlu khawatir dengan bayi itu. Bukankah dia anak angkatku juga? Kau akan menjadi istriku, bukan? Anak yang kau beri nama Dewi Sumbi itu tidak perlu harus kau khawatirkan. Dia aku letakkan di sebuah ruangan yang terjaga oleh beberapa ekor ular pengikutku. Nini Pelet, balikkanlah tubuhmu ke arah belakang. Baik, aku akan membalikkan tubuhku. Nah, lihatlah baik-baik. Dinding yang ada di hadapanmu itu akan aku buka dengan sinar merah pancaran mataku. Pancaran sinar merah. Sinar itu mengenai dinding itu. Oh, dinding itu. Oh, bergeser terbuka. Oh, rupanya di balik dinding itu ada sebuah ruangan besar dan bagus. Itu adalah ruangan untuk kita melangsungkan hari bahagia kita nanti. Kau bisa berhias diri di ruangan ini. Aku menghias diri. Apakah perawan tua seperti aku masih pantas berdandan? Kau akan mengenakan jubah seorang ratu. Ratu ular siluman gunung cermat. Benarkah begitu? Iya. Apakah aku sudah diperbolehkan masuk ke ruangan itu? Iya. Kau aku izinkan masuk ke ruangan itu. Bangunlah dari batu itu. Lalu masuklah ke ruangan itu. Ruangan itu adalah tempatmu juga. Nini Pelet bangun dari batu tempat duduknya. Kemudian dia melangkah masuk. Nini Pelet mencium wangi kembang di ruangan yang begitu indah dan mempesona. Oh, sebuah peti berukir di atas ranjang tidur itu. Peti apa itu? Nini Pelet, bukalah peti itu. Itulah jubah yang harus kau kenakan nanti untuk upacara perkawinan kita. Ayo, bukalah. Sebuah jubah hitam berkilat-kilat di dalamnya. Beberapa orang pengikutku akan datang melayanimu dengan baik. Nah, kau lihat ke arah depanmu itu. Dua orang gadis bergaun putih dengan wajah tertutup cadar datang mendekati Nini Pelet. Nini Pelet keheranan melihat kedua gadis itu. Dia tidak mengerti maksud kedatangan kedua Anda gadis sekarang itu. masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kedua gadis itu sudah berdiri di hadapanku. Kenapa mereka diam saja memperhatikan aku? Kalian mendesis seperti ular. Aneh. Kedua gadis itu mendesis seperti ular. Apakah kedua gadis itu jelmaan dari siluman ular? Desisan yang tadi seolah menjawab pertanyaanku. Kedua gadis itu membuka kotak jubah hitam itu. Biarkan saja. Mau apa mereka itu? Mereka mengambil jubah hitam itu dari kotak itu. Mereka memakaikan jubah hitam ini ke tubuhku. Gadis yang satu merapikan rambutku yang panjang. Sepertinya rambutku akan diikat sanggul. Itu suara Kirempah Mayit. Di mana dia? Kenapa dia tidak menampakkan wujudnya? Nini, kau memang patut menjadi istriku. Menjadi pimpinan siluman ular gunung cermat.
Kau benar-benar mengagumkan dandan rapi begini. Aku sudah berdandan rapi begini. Apalagi yang harus aku lakukan selanjutnya? Di mana kau? Apakah wujudmu? Bukankah kau tahu kalau aku masih berada di luar ruangan itu? Aku masih menunggumu. Kini kau rupanya sudah rapi. Kau sudah mengenakan jubah terlarang. Kau sudah menjadi ratu siluman ular gunung Cerbai. Jubah terlarang. Apa maksudmu? Jubah itu bisa merubah wujudmu menjadi ular berkepala manusia. Kau sudah memakainya. Kau berarti sudah mulai masuk ke dalam alam kami. Kau sudah pantas menjadi ratu kami. Benarkah jubah yang aku gunakan ini akan bisa berubah wujudku menjadi ular berkepala manusia? Iya. Inilah saatnya kau harus keluar kembali dari ruangan itu. Pengikutmu sudah berkumpul, ingin menyaksikan upacara perkawinan kita dan penobatanmu sebagai ratu mereka. Ayo, keluarlah. Baik, aku akan keluar dari ruangan ini. Mini Pelet melangkah keluar ruangan. Dia kembali ke ruangan di mana semula dia menjalankan pertapaan. Dan di ruangan itu sudah berkumpul beratus-ratus ekor ular yang melingkar di tubuhnya. Sementara di batu besar, sesosok mayat busuk tengah duduk bersila. Daging mayat itu sudah hancur. Cepat mendengar padaku. Aku harus mendekati mayat busuk itu. Bau sekali, bau busuk. Wajah Kirempah Mayit banyak ditemui belatung dan cacing. Dagingnya hancur. Ayo, mendengarlah istri. Kenapa kau nampak jadi ragu dan sungkan padaku? Bukankah kita segera melangsungkan perkawinan kita? Iya. Bagus. Kau sudah duduk berdampingan denganku. Kau sudah saksikan sendiri wujudku ini. Wujudku sebagai mayat busuk. Dan sebenarnya ini wujud asliku. Wujudku sebagai mayat busuk. Dan sebenarnya lah ini wujud asliku. Wujudku sebagai ular berkepala manusia sudah mengalir pada dirimu. Roh gaib sudah pindah ke tubuhmu karena sinar merah itu sudah mengalir pada dirimu. Dan jubah kehormatan sudah kau gunakan. Kini kau bukan lagi Mini Pelet manusia sempurna, tapi kau kini adalah makhluk siluman ular penguasa gunung Cermat. Benarkah begitu? Iya. Kini kau menjadi istriku. Kita akan segera melangsungkan upacara perkawinan. Kukira sudah saatnya. Upacara perkawinan dan penobatan akan kita mulai. Marilah kita sama-sama masuk ke dalam lubang berisi air darah yang ada di depan ini. Apakah lubang yang ada di depan itu? Iya. Kita harus masuk ke dalam lubang itu. Ayo. Ya. Bersiaplah Mini Pelet. Ayo. Kita masuk ke dalam lubang itu. Ya. Oh!
lubang darah itu hingga keduanya lenyap. Dan kemudian, air darah dalam lubang itu bergolak-golak. Tak lama kemudian, dari dalam lubang darah itu, muncul dua sosok tubuh melompat tinggi dan kembali berdiri di daratan. Mereka adalah Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit. Tetapi aneh, wujud Nini Pelet sudah berubah. Wajahnya menjadi tua seperti seorang nenek dan tubuhnya bungkuk. Rambutnya yang panjang berubah menjadi putih semuanya. Dia berdiri memegang sebuah tongkat berkepala ular. Apakah aku ini mimpi? Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istriku. Kau pun sudah berhak menguasai Gunung Cermai. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Kau tidak sadarkan diri. Ketika kau masuk ke dalam lubang darah itu, kau telah berhasil mendapatkan tongkat berkepala ular. Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa Gunung Cermai. Aku kini menjadi ratu ular penguasa Gunung Cermai. Nah, kini kau duduk kembali di batu besar itu. Kau harus menjalankan beberapa persyaratan lagi dariku untuk menguasai ilmu-ilmu yang aku turunkan padamu nanti. Baik, Anda Aki. sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Sampai kembali malam purnama selanjutnya. Dan pada saatnya nanti, aku akan memenuhi janjiku. Kalau begitu, aku harus menjalankan pertapaanku kembali. Begitu, Aki. Benar. Kau bisa mulai saat ini juga. Karena segala upacara penobatan dan perkawinan itu sudah selesai. Aku akan memulai menjalankan pertapaanku. Tubuhku lemah sekali. Rasanya aku tidak bisa bergerak. Rasanya aku tidak bertenaga. Aku kurus kering begini. Apakah aku telah berhasil menjalankan pertapaan selama 40 hari 40 malam? Lemah sekali aku. Kau tidak perlu merasa sedih. Justru ini saatnya kau akan bahagia. Karena gelar yang kau idam-idamkan selama ini akan segera menjadi kenyataan. Bukankah sejak lama itu yang kau cita-citakan? Bukankah kau sudah bertekad untuk memiliki gelar Ki Buyut Mangkubuyut Sakti? Ya, aku sangat mengidam-idamkannya. Apakah benar kalau sekarang sudah saatnya aku akan mendapatkan gelar itu? Iya, berusahalah untuk bisa duduk bersila. Bagus, kau sudah duduk bersila di batu itu. Sekarang tenangkanlah pikiranmu. Saatnya kau akan berbahagia.
bergulung-gulung di ruangan itu. Sinar itu kemudian melesat masuk ke dalam tubuh Bagus Wira. Untuk beberapa saat lamanya, tubuh Bagus Wira bergetar. Kenapa tubuhku bergetar cepat sekali? Rasanya diriku ini berat sekali. Sinar biru itu sudah masuk ke dalam diriku. Perlahan-lahan tubuh Bagus Wira kulitnya meretak. Seluruh kulitnya kini berubah menjadi kulit tua. Wajahnya berubah menjadi wajah seorang kakek tua dan rambutnya menjadi putih. Kini nampaklah seorang kakek tua berjanggut panjang, mengenakan jubah putih dan ikat kepala seperti serban. Bagus Wira kini sudah berubah menjadi Ki Buyut Manguntapa. Aku sudah bergelar Ki Buyut Manguntapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Iya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyut Manguntapa. Setelah waktu kian lama berlalu, putra Sultan Arya Mantala yang bernama Adijaya kini sudah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sore itu di taman keraton, pemuda Adijaya nampak tengah melatih kudanya. Kukira sore ini cukup aku melatih kudaku ini. Ananda Adijaya, keringatmu banyak membasahi wajah. Bagaimana latihan kudamu? Hamba baru selesai, Bunda. Ayolah bersihkan dirimu. Hamba, Bunda. Ayahanda senang kau berlatih kuda. Tentunya kau akan menjadi penunggang kuda yang tangguh. Hamba kira tidak begitu, Ayahanda. Hanya sekedar tidak terlalu asing menunggangi kuda. Jika saja Paman Patihmu masih ada, beliau pasti senang mengajakmu sering berlatih kuda dan berburu. Paman Patih sangat senang berburu dan berkuda, tapi hamba sedih jika ingat akan cerita Ayahanda dan Ibunda tentang kematian Paman Patih Wiraloka dahulu. Sungguh hamba tidak mengerti, begitu buruk sekali nasib Paman Patih. Beliau bersama-sama istrinya tewas oleh seekor ular ganas. Hanya yang menjadi pikiran kami hingga saat ini, Nini Pelet yang membawa lari bayi Paman Patih belum juga ditemukan. Entah bagaimana nasibnya Nini Pelet. Dan tentunya jika bayi itu masih hidup, dia akan tumbuh dewasa. Benar. Tapi entah anak Paman Patih itu laki-laki atau wanita, aku sendiri tidak tahu. Tapi Dinda, aku sebenarnya mempunyai keyakinan kuat kalau bayi Paman Patih yang dibawa lari Nini Pelet adalah seorang wanita. Bahagia rasanya jika anak itu ada di antara kita. Dinda kira Kanda masih bisa mencarinya. Ananda Adijaya. Ya, Ayahanda. Kami sebenarnya sudah mempunyai suatu rencana yang cukup matang. Kami akan menjodohkanmu dengan anak Paman Patih. Jika kelak kalian dewasa seperti sekarang ini. Benarkah begitu, Ayahanda? Kukira harapan yang kami miliki itu belum hancur. Jika saja kita masih ingin mencari Nini Pelet. Apakah Nini Pelet seorang pengobat keluarga keraton? Orang kepercayaan Ayahanda dan Ibunda? Benar. Dialah yang membawa lari bayi Paman Patih itu.
Tentunya bayi itu kini benar sudah tumbuh dewasa. Hamba kira bukanlah suatu harapan hamba untuk bisa menemukan Nini Pelet jika hamba sendiri yang akan mencarinya. Ananda ingin mencari Nini Pelet sendiri. Jika itu merupakan suatu kebahagiaan ayahanda dan ibunda, hamba akan berusaha untuk menemukan Nini Pelet. Ananda Adijaya, benarkah? Sungguh-sungguhkah maksudmu itu? Sultan Arya Mantala tersentak setelah mendengar bahwa putranya Pangeran Adijaya mengatakan ingin mencari Nini Pelet yang telah membawa lari bayi Patih Wiraloka. Nampaknya Pangeran Adijaya memang bersungguh-sungguh akan mencari Nini Pelet. Niat itu timbul karena dia ingin menyenangkan perasaan kedua orang tuanya itu. Hamba sungguh-sungguh. Jangan ibunda dan ayahanda merasa heran dan penasaran dengan niat hamba. Ya, memang terlalu tiba-tiba. Tapi hamba merasa hamba perlu membantu melepas perasaan ayahanda dan ibunda. Maksudmu? Ampun ayahanda, hamba tidak bermaksud sombong. Jika niat hamba yang tiba-tiba ini untuk mencari Nini Pelet sendiri, hanyalah karena hamba ingin menyenangkan perasaan ayahanda dan ibunda. Kukira suatu niat yang tulus, Ananda. Tapi ibunda merasa keberatan jika Ananda harus pergi sendiri untuk mencari Nini Pelet. Benar. Ayahanda mengerti. Kau telah dewasa. Hanya sama sekali belum mengerti keadaan di luar. Kau selama ini hanya berdiam diri di kamar, belajar tentang ketatanegaraan. Hamba bisa bertanya pada setiap orang. Ampun ayahanda, ampun ibunda. Hamba akan memikirkan dan menyiapkan kepergian hamba. Hamba permisi. Ananda, kau belum menyentuh hidangan makan sore itu. Kenapa sudah harus meninggalkan ruangan makan ini? Ampun ibunda, hamba tidak lapar sekali. Hamba mau makan jika rasa lapar itu benar-benar menyerang hamba. Hamba ke kamar hamba dulu. Sikap yang terpuji. Aku bangga kalau ternyata putra kita Adijaya begitu peka dalam persoalan hidup, mengerti kedua orang tuanya. Dulu aku begitu khawatir dengan dia. Begitu besar niat kebaikannya itu. Niatnya hanya ingin membahagiakan perasaan kita. Tapi yang membuat hamba tidak mengerti kenapa dia begitu tergesa-gesa. Aku sudah merapikan segalanya dengan mengenakan Anda pakaian sekarang rakyat masih biasa mendengarkan dan sandiwara bertopi radio tudung misteri ini. Nini Pelet di channel Kukira tidak Memori akan ada orang yang mengenaliku. Kukira ayahanda dan ibunda pun akan tidak mengenaliku dengan aku berdandan seperti rakyat biasa begini. Aku harus cepat keluar dari kamarku ini. Ananda Adijaya. Aku sungguh-sungguh tidak mengenali dirimu. Kenapa kau membuat kami terkecoh begitu? Ananda, kenapa kau berpakaian rakyat biasa begitu? Dan wajahmu kau tutupi dengan topi tudung begitu. Kami sungguh tidak mengenalimu. Apa? Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa dengan keadaan hamba seperti ini. Hamba hanya ingin mawas diri. Bukankah dengan mengenakan pakaian rakyat biasa, hamba bisa mawas diri dalam bersikap di luar? Mulia sekali. Aku bangga. Jadi kau benar-benar berniat untuk pergi mencari Nini Pelet? Ya, ayahanda. Untuk itu, kiranya hamba diizinkan untuk mohon diri. Hamba harus segera berangkat. Sesungguhnya Allah, aku pun berat melepasmu. Namun kupikir ada baiknya kau belajar hidup dari pengalaman luar. Kau bisa banyak belajar. Kau bisa menjadi seorang pemberani. Kukira ayahanda memang harus berani melepasmu. Sungguh, hamba mengucapkan terima kasih atas perhatian ibunda dan ayahanda, karena sangat menyetujui keinginan hamba. Kalau begitu, sudah waktunya hamba harus berangkat. Mari Ananda. Ayahanda dan ibunda akan mengantarmu. Ayahanda, ibunda, hamba sudah duduk di atas kuda. Hamba kira hamba harus berangkat. Berangkatlah Ananda. Jika kau bisa,
Taklukkan matahari yang menantang. Kembalilah dengan membawa keberhasilan. Hati-hati, Ananda. Jika rindu ibunda, tersenyumlah. Ibunda percaya dirimu. Segala pesan ayahanda, ibunda akan hamba ingat. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Ya, ya, ya! Menakjubkan. Indah sekali pemandangan di kaki bukit terjal ini. Aku sungguh baru mengetahui kalau di sekitar wilayahku terdapat air terjun. Pemandangan yang mempesona. Bukitnya hijau, udaranya sejuk sekali. Ternyata negeri Cirebon Girang begitu indah dan subur sekali. Tanah Jawa ini memang subur, indah, dan menawan. Tak bisa disebut kalah dengan negeri-negeri lainnya. Ada orang di depan sana. Siapa orang itu? Dia berjongkok di tepi jalan. Rupanya seorang pengemis. Iya, pengemis muda dan kekar. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya ditutupi topi tudung seperti aku. Dia menadahkan tangannya. Dia ingin meminta sesuatu padaku. Sepertinya dia ingin meminta belas kasihanku. Dia terus menadahkan tangannya ke arahku. Tapi kenapa pengemis muda itu diam saja? Apakah pengemis itu bisu? Hei, kenapa kau seperti orang memaksa meminta belas kasihan padaku? Aku sebenarnya tergerak ingin menolongmu, tapi kelihatannya kau memaksa. Kau memegangi perutmu terus. Aku tahu kau sedang kelaparan, aku tahu. Tapi kau kelihatan masih segar sekali. Kau masih kuat bekerja. Apakah hanya meminta saja yang bisa kau lakukan untuk mencari makan? Kenapa kau diam saja? Maaf, aku tidak akan memberimu uang atau makanan. Jika kau tidak bicara, aku tahu kau tidak bisu. Kau hanya pura-pura saja. Pura-pura bahwa kau bisu, agar aku kasihan padamu, kan? Kau terus memaksa untuk meminta sesuatu padaku. Ini, ambillah makanan untukmu. Ayo, ambillah. Bagus. Kau sudah menerima makanan pemberianku. Kenapa kau buang makanan itu ke sungai? Kau menghina pemberianku. Kau tidak menerima kebaikan dariku. Kau seperti pengemis sombong. Kenapa aku jadi memperdulikanmu? Kau bukan apa-apaku. Ya. Sombong. Aneh sekali pengemis yang aku temui di tepian sungai air terjal itu. Dia seolah menghina pemberianku. Dia membuang makanan yang aku berikan itu. Aneh sekali pengemis itu. Kini aku sudah jauh meninggalkan sungai air terjun itu. Tanah di depan sana penuh perbukitan. Apakah aku harus menaiki jalan berbukit itu? Aku berhasil juga berada di atas tanah perbukitan ini. Rupanya di atas ini ada sebuah jalan besar. Aku melihat ada orang di depan sana. Iya, seorang tengah berjalan tertatih-tatih menujuku. Siapakah orang itu? Jika aku perhatikan baik-baik, orang itu sepertinya seorang kakek bungkuk. Iya, dia seorang kakek bungkuk. Kasihan sekali dia. Dia nampaknya kelelahan. Kakek itu sudah mendekat kemari. Benar, seorang kakek bungkuk. Janggutnya panjang dan putih.
samping wajahnya ditutupi topi tudung yang dipakainya itu. Siapa orang tua itu? Kakek, kakek. Mau kemana kau, kakek? Nampaknya kakek sedang kelelahan. Kakek kelihatannya habis berjalan jauh. Jika kakek bersedia, naiklah ke atas kudaku ini. Aku akan mengantar kakek sampai tujuan. Kakek, kenapa kau tidak memperdulikan aku? Kakek! Oh, aneh. Kakek itu terus saja berlalu. Sepertinya dia tidak menghiraukan aku. Aku penasaran. Aku akan dekati lagi kakek itu. Kasihan sekali. Aku ingin menolongnya, tapi dia aneh. Kakek, kenapa kakek seperti tidak menghiraukan aku? Aku ingin membantu kakek. Aku ingin menolong mengantarkan kakek sampai tujuan. Ayo, naiklah ke kudaku ini. Kenapa kakek seperti menolak kebaikanku? Ayo, kek, naiklah. Kakek aneh. Maaf, kakek. Aku menghalangi jalanmu. Aku tidak mengerti kenapa kau diam saja. Kenapa kau tidak menerima tawaran baikku? Aku ingin menolongmu, kek. Kenapa kakek tidak mau? Kakek terus saja berlalu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku masih kuat jalan sendiri sampai tujuanku. Tapi kakek kelihatan letih. Langkah kaki kakek sudah tertatih-tatih begitu. Kakek perlu pertolonganku. Kau benar. Kau akan menolong orang yang tidak butuh pertolonganmu. Iya? Kenapa? Apakah kakek tidak mau aku tolong? Kakek sudah terlalu. Aku sangat kasihan padamu, kek. Bukankah aku katakan aku tidak butuh pertolonganmu? Kenapa seorang pengemis yang sangat membutuhkan pertolonganmu di tepi sungai air terjun, malah kau tidak tergerak secara ikhlas untuk menolongnya? Kakek tahu peristiwa di tepi sungai air terjun itu? Pengemis itu sedang kelaparan. Dia sangat membutuhkan pertolonganmu. Tapi kau malah terus bicara yang membuatnya tidak suka. Tapi pengemis itu masih muda, kek. Dia masih kuat. Dia bisa bekerja lain selain mengemis untuk mendapatkan makan. Dan sebenarnya lah pengemis itu aneh. Dia sombong. Dia tidak menerima makanan pemberianku. Dia malah membuang makanan pemberianku itu. Itulah ketidakikhlasanmu menolong dia. Iya. Aku memang rasanya ragu menolong pengemis yang masih muda dan kuat untuk bekerja. Lalu, apakah karena ketidakikhlasanku memberi makanan pada pengemis itu, hingga dia membuang makanan yang aku berikan ke sungai itu, kek? Iya. Pemberian yang tidak ikhlas bagaikan debu di atas batu yang tersiram air hujan. Apa maksud kakek? Pertolongan yang kau berikan pada pengemis itu artinya sia-sia. Untuk itu, makanan yang kau berikan pada pengemis itu dibuangnya ke sungai. Karena pemberianmu sia-sia. Pertama, kau sudah membuat pengemis itu merasa tersinggung dan sakit hati. Karena pertolongan yang diminta darimu bagaikan seekor binatang yang kau lepas. Tapi kau injak buntutnya. Seakan kau memang tidak bermaksud memberikan makanan pada pengemis itu. Menolong kebaikan dari kesusahan orang lain bukanlah harus kita lihat dari keadaan fisiknya. Tapi lihatlah bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Malah aku yang tidak membutuhkan pertolongan, kau ingin menolong dengan sungguh-sungguh. Tapi ada orang kelaparan yang sangat butuh pertolongan, kau malah menghiraukannya. Aku khawatir sikap takaburmu itu sesuatu yang perlu kau pelajari dari hidup banyak anak muda. Siapa kakek sebenarnya? Saya yakin kakek bukan orang sembarangan. Kakek enggan menyebutkan siapa kakek sebenarnya. Katakan, kek, siapa kakek sebenarnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.
kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.